Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya, dan dimudahkan segala bentuk aktivitas kesehariannya. Amin, insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ipatarakasi asyukur kemarajata lor sisi napungallahu taala digo angkata nang kay tupungala taala si mata maweringi adi singang kweto patappa si mata-mata lori alena noto padaan kasyukun rangiwe untuk laksanakan suatu kegiatan safari dari tim safari kabupaten. Alhamdulillah, saya bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu-lalu itu sungguh sangat banyak sekali pengunjungnya. Minggalakda. Alhamdulillah, berarti sudah berhasil ini kegiatan ini dari masjid ke masjid. Ini menandakan suatu keberhasilan. Nah, sebab magai dulu-dulu itu jarang orang masuk masjid. Tapi dengan adanya safari seperti ini, alhamdulillah masjid kita itu semakin terisi. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang menjadi judul ceramah saya pada malam hari ini, ada 3 hal yang dirindukan orang tua di dalam kuburnya. Angkatelu passeleng malakda nuddaniwi tomotoirot, orang tua yang mendahului kita. Malakda senak nuddani masalmudin ke hadir. Orang tua sangat merindukan sekali. Yang pertama, doa seorang anak. Doa seorang anak terkhusus memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Jadi iro anak ta narik kotomate bajesa ngadiye nengka anak ta sibanta mello doang ki mello toba lori pungala ta'ala majepu angke tu pungala ta'ala meringankan siksaan kuburnya. Naringankan nih. Na irot ko sesetawe kalau lana kuburu aja ni tebati masalah malabing ke hadir. Sungguh sangat mengerikan. Jadi makanya itu tapak kurumeman ni anak tari waktu tamu patuo. Maka dena bajai sangadie aja tapaja melodong na. Makanya anak itu berdoa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta berilah rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Inilah doa anak kepada kedua orang tuanya. Ia malah diharapkan untuk wijak-wijak masalah melebih ke hadir. Sebab aset yang paling tinggi nilainya pada kedua orang tua apabila orang tua meninggalkan anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ia malah diharapkan. Ia waram parata tasalaye wadi jaji na bagi-bagi keluarga dan sebagainya. Tapi ini yang perlu kita tanamkan kepada anak, bagaimana anak itu bisa mendoakan kedua orang tuanya apabila kita memasuki kaliang lahat. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 41, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku,
Dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan di hari kiamat. Ya rumah salam lebih ke hadir narampe kekurangi surah Ibrahim ayat 41. Dan yang kedua adalah orang tua di alam kubur merindukan kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Misalnya orang tua ada sahabatnya, selalu bersahabat waktu hidupnya itu orang tua, maka anak melanjutkan persahabatan terhadap kedua orang tuanya waktu hidupnya di dunia. Maka jaki asisupungenna lokori sahabat nama salam lebih ke hadir. Jadi maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tau melampereng umuruna ilomongi dalekna angkalalu kipakan jaki asisupunget pada terupa tahu. Nah sebab maka dalam hadisna wallahu fi aunil abdi maka na fi aunil ahi. Nang ketupung Allah Ta'ala si mata tulung ya tanna nareko angke roatai si mata situlu-tulung padana rupa tahu masalah lebih ke hadir. Dan yang ketiga adalah yang dirindukan orang tua di dalam kubur adalah anak yang senantiasa mensedekahkan kedua orang tuanya. Nah, itu malah dan natajat tomotoy. Idi lepung anak angka waramparan na salingi tomotota aja tapaja tasidekangi. Loko anak yatimnya, oko fakir miskinnya, tetangga kita yang tidak memiliki apa-apa, terkhusus apabila kita menyumbangkan Al-Quran kepada penghafal-penghafal Al-Quran. Itu lebih utama kaum muslimin. Jadi narikong katomotat tan majai-majai sangadina mate, kanjatna wakapekengi Al-Quran. Membagi-bagi Al-Qurannya si mertana bace, pak kepala emang angkan itu apalanna de nagaga pak gangkanna masalah lebih ke hadir. Ya ku Al-Quran ya sumbangan, oku pak kepala kurangi masalah lebih ke hadir. Sungguh sangat luar biasa pahalanya seorang anak yang senantiasa mensedekahkan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin. Angkanang kasih waktu si di sahabat makutana. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Apakah sholat itu? Yang Nabi menjawab, yang pertama amalan yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Aja tak kada cinampepi, matupi, di pebajang. Setan itu licik, sangat licik sekali. Apalagi ni paja ni ramalang, bertebaran di setangi menggoda. Bertebaran. Umar salam lebih ke hadir. Iya tu malah da enagoda setan. Iya tu si mata topego iya sangi deceng. Si mata loe bolana di pungala ta'ala. Mutame masih gie. Mager dena tama masih gie. Maka de setange aganne goda. Anggota-anggotae. Iya nasa setange. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Itu yang kita mau lawan. Musuh yang nyata. Jangan kasih ruang. Kaya naruh setange. Yare kotomandre. Mega mo pa jite. Pigitan re. Masoni magani. Dia nanuli marigagage. Turito memang lima tinro. Jadi termasuk itu kalau perut selalu kenyang. Perasaan selalu mau tidur. Dan malas melakukan kegiatan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi aja mau temalak tamasuk nariko pura ki maliwaseng ya rigi pura ki puasa sunnah Syawal aja tabalas dendam maka dironangi asoe malu pula dekat imaku kue de najina itu kutuma puasa samana milumana yande ro agagay ne kita cik di mi yandre ukuni ro monro barakat na punggala taala na taruk to puasa masallam lebih ke hari. Ma'asyiral muslimin. Salat tepat pada waktunya, jawab Rasulullah. Lalu bertanya, apalagi ya Rasul? Ia dari itu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi mapede cengi lori duai tu pajajet masalah lebih ke hadir. Semasi dia masih hidup. Jadi engke sahabat makutana, ya Rasul, melu kak meu si bawa nabita ingin berjihad di jalan Allah. Melu kak loma musuh si bawa nabita makutane nabita makade iroidi angkau mau pagatomototta nah senaam ya Rasul orang tua saya masih hidup maka kalau begitu
kamu berjihad kepada kedua orang tuamu. Talayani wiro tomatotta, apa kebutuhan sehari-harinya, mari kita layani dengan sepenuh hati, dengan sepenuh keikhlasan. Aja kiga manoko-noko, teta ni waktu tabicu, kung kanat tabicu, maka tasad di perasata, terutama rumah kunrai kasih. Saya rasakan itu wanita, sungguh sangat luar biasa penderitaannya. Makanya wanita itu lebih cepat diterima doanya wanita ketimbang dengan laki-laki. Magai irmakun raye angka jama-jaman denule jame roronewe. Kenapa? Wanita itu hamil, wanita itu melahirkan, wanita itu menyusui. Laki-laki tidak ada yang dikerjakan ketiga hal itu. Makanya doanya seorang ibu sungguh sangat luar biasa kepada anaknya. Jadi nari kumelo kimite wijawijatta madicek deceng atau tunggal linona napak barakai pungala taala dalikna idi tomototta tomotoy makun raye aja tepaja melodongi wijawijatta masal malabing ke hadir. Kenapa? Wanita itu lebih cepat diterima doanya ketimbang dengan laki-laki. Kasih sami makun raye melodong katalu pi idi oranewe melodong. Baru seimbang. Begitu dalam agama kita kaum muslimin. Jadi aja tepaja melodangi wijatta Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Puang tepaja jelalu kak kasih wijawijaku anak yang soleh dan solehah. Irmaladat yelori pungala ta'ala masalah lebih hadir. Ma'asyarul muslimin sidang jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Angka 2 ayat sebagai penggugur dosa. Nah sabab ini rupa tawe tidak lepas namanya dosa. Kullu bani Adam hattaun wa hairul hattaun at-tawwabun. Sininna anak apona Adam ang kemana atas salanna. Si kanja-kanja na tahu narik kupure madosa masijak lo toba lor sisena pungala ta'ala masalah lebih ke hadir. Ya dari itu nomor siddi sebagai penggugur dosa senantiasa kita membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Dan yang kedua, ayat sebagai penggugur dosa bagi seseorang, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini yang dibaca zikir waktu salat maghrib, sesudah salat maghrib dan sesudah salat subuh. Ini asal malabing ke hadir. Aja tepaja baca ya roh doa penggugur dosa. Nah sebab maka dari pungala ta'ala lana kurangi innal hasanati yuzhibanas sayiat. Majepunna itu decenge nololloi iya yanna dosai pure tapogau masalah malabing ke hadir. Janganlah kita pernah berhenti melakukan kebaikan. Jadi sini nero dosa-dosa pure tapogau inar tulolo ide cetta masalah malabing ke hadir. Sebagaimana pepatah Sayyidina Ali mengatakan ciri orang mukmin itu ciri-cirinya tepat-tepat tidak pernah berhenti melakukan kebaikan sampai kakinya menapak pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah kaum muslimin yang saya ingin utarakan di sini, mungkin sudah sering kita dengar. Ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Sauban. Yirwatunna melo mate sahabat na Nabi Tayye napasang binina ning kalingi rosak dan na lakin na melo na mate makade kenapa dekat magi na macawit mi. Dan yang kedua, kenapa bukan yang baru? Dan yang ketiga, kenapa sepotong? Kenapa separuh? Makin si polo mi. Jadi iro Sauban setiap subuh datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, tidak pernah ketinggalan sholat subuhnya. Karena sholat subuh itu kaum muslimin disaksikan oleh ribuan malaikat. Masabu malaikat saksikan ini. Apa keistimewaannya sholat subuh? Nigi-nigi to mak berjamaah sampai subuh pada pahalana nariku mas sempajang siwenni.
Begitu pahalanya masalah pikir hadir. Keistimewaannya sholat subuh. Jadi angka kasewa waktu iro nabita makutanai. Wahai sahabatku, kenapa Sauban tidak datang? Saya lihat sholat berjamaah. Maka dia nabita kepada kutu lo bolana mitai. Maga ngari giro sahabat inapan na diga masa pajas subuh. Jadi iro nabita nisang. Nakong ke sahabat na dia langsung pajas subuh berjamaah. Makutan nakutane nabita. Maga ngari giro kasih na dia lo masang pajas. Malasa giro, maga giro dan sebagainya. Maka dan sahabat makutane nabita ni gamite bolana. Nasang iya, mite ya Rasul. Kalau begitu kita ke rumahnya jalan-jalan. Setelah Rasulullah berjalan, sekitar perjalanan itu kurang lebih memakan waktu tiba sholat duha. Itu maka dana kira-kira setengah jam. Kurang lebih setengah jam perjalanan dari masjid ke rumah sahabat Nabi Sauban. Waktu nalorat tu bolana sahabat mak bereselan ni nabita. Assalamualaikum waalaikumsalam. Maka dia nabita iya naga bolana Sauban nasang. Naam ya Rasul, iya na. Iya na nasa keluargana. Makutana nabita magangari ko Sauban nadiga mak berjama sampaja subuh. Nakada benina ya Rasulullah lili pamasina pungala ta'ala. Lili pamasina pungala ta'ala. Nasaba ang kapapasan na taruh ko iya dewi terjemahkan nih. Ada bahasanya saya tidak tahu. Ya Rasul, maka dia nabita aga ngari roh. Nasang betul na melo mate napawi maka de kenapa dekat? Magi na macawe mi. Maka dia nabita nasasekengyale perjalanan na pole bolana macawe lat minasading. Magi na mawela. Kenapa dekat? Kenapa tidak jauh rumah saya dengan masjid? Karena mengapa kaum muslimin? Langkah kaki kita datang ke masjid itu semua jadi saksi. Apa yang kita injak di jalan itu semua jadi saksi di hadapan Allah nanti di hari kemudian. Magi nama cawik nih. Iro nasasalkan ni sahabat kenapa rumah saya? Kenapa tidak jauh? Magi dia nama bela bolaku boleh masih gie. Dan yang kedua kaum muslimin, angkanang kasih waktu Sauban musim dingin. Lawi masih gie mak berjama dua wajah na pake. Iro mau dilalangnya baru-baru cek dek baru maka ada baru iro mau dilalangnya. Iro mau disaliwangnya boleh dikata maka dani malusa-lusa ni cek dek iro mau disaliwangnya. Sisana nange jok kalau masih gie takong katau naruntu. Macakke kasih dia kagak pakaian nah masih nyawana soba mitai nak beringir wajah junna mau disaliwangnya nak kadana Sauban kenapa bukan yang baru magi tanai makan jawab bering nasasekan yale sungguh sangat menyesal nasasekan yale magi tanai baru wak bering dan kamu mau baru diwak bering dia sangat menyesal kaum muslimin. Jadi kumak beriki si kajak-kajak na ya kota poji ni na poji to itu tahu iro ya lau kurang aja tak bering maka deh caca ni mina mak beringi ya misalnya kong kamu kananta ko boleh dia pakai angka kasih bali bola tagi hari sahabat ta o di mo pe pakai makajak-kajak tak beringan nih nasabak ya kong ketua gaga mondor di bola dia ni pakai mancaji pertanggungjawaban nama tu restori mondor itu pertanggungjawaban nah bandingkan ni garet Pak Bu ikui bandingkan ni pakaian nama kun reye noranewe kega mega makun reye apalagi ku mega buti turi to meno mak baju baru turi to meno mak baju baru jadi ku mega wajah juta tak beri memen nih jadi biasa ira kong kasahabatku na taneka na diga wajah juta stato dia talinga na keba lo ni boleh kita poji tapi pilih nih ini na poji kita poji tala nih kita si cocok tala nih jadi jangan pernah kita berhenti memberi aja tepaja di beri apa saja yang kita bisa berikan kepada orang lain insya Allah dapat barakah itu pun Allah Ta'ala sini na dalik na walingi masalah bingkai hadir. Dan yang ketiga adalah papasan na Sauban angkanang kasewa waktu elei
iro ele takut tudangi minum sus minum pelah. Dia duduk-duduk minum air panas dengan memakan sebiji roti. Tako angka tau lalo koyol bolana, naite kasih. Maka de iye tahu iye pada kode nang kananre. Masih nyawana mitai. Akhirnya irnang sauban, we nalai rotina na bagi duai. Si polo nala alena, si polo nak bering. Na sasekan ni ale sauban. Maka de kenapa sepotong? Magi diwak beri mana ngiro rutina nge wan riwe. Sungguh saya sangat menyesal. Maka itulah penyesalan sahabat yang bisa kita contohi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, magi nama cawe bola aku poler masigi dan yang kedua, kenapa bukan yang baru? Dan yang ketiga, magi nasi polo mirotik kuak bereng. Magi diwak beri mana ngi masalah malubing ke hadir. Itulah salah satu kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, saya kembali kepada keistimewaan seorang ibu. Ada 6 keistimewaannya iru sidde makunrai. Nomor siddi yenar itu babul jannah. Ibu adalah pintunya surga. Jadi kalau kamu durhaka kepada orang tua, kamu kehilangan pintunya surga. Jadi gini gitu madoraka leru itu pajajanna, terutama ni indokna, maka pintu surga baginya akan hilang. Tidak ada gunanya kamu bolak-balik ke tanah suci melakukan umrah kalau kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Sebab maka di Nabi ta ridallahi fi ridal walidaini wa suhatillahi fi suhatil walidain. Riona pungala ta'ala tak gatungi pole riona dua itu pajajama selama lebih ke hadir. Dalam Al-Quran wala takul lahuma ajak lalu terpadang-padangi ada maka tuh kana setuma tua di napa aja suruh kak ni tanak puru jangan berkata-kata saja kepada orang tua dalam Al-Quran itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajak sabaraki wadi jaji di melak dan puja tomototta maka kita yang disuruh. Masalah malbing ke hadir. Dan yang kedua, keistimewaannya ibu paling cepat menuju Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku tidak tahu jalan lebih cepat menuju Allah melainkan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi salah satu jalan untuk cepat berhubungan dengan Allah maka berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, Allah menjadikan ridahnya ada ridahnya orang tua. Jadi riono pungala ta'ala angkek ku tak gatung riduai tu pajajia selama lebih ke hadir. Dan yang keempat adalah doa kedua orang tua lebih cepat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita minta didoakan oleh ibu. Jadi malak tu masija iterima perilodanna toma-toma kunriye narikongke tu marilo doa selama lebih ke hadir. Sungguh sangat cepat. Dan yang kelima adalah janji orang yang berbakti kepada ibu tidak akan tersentuh oleh apinya neraka. Tersentuh saja tidak. Dia namelo api neraka sentui. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Terutama kepada ibunya. Sahabat bertanya, kepada siapakah yang saya berbuat baik ya Rasul? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Lalu bertanya lagi, kepada siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. 3 kali ibu. Baru Rasulullah menjawab, abuka, baru bapakmu. Begitu keistimewaannya seorang ibu terhadap seorang anak. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, maka tidak akan tersentuh kepada apinya neraka. Dan yang keenam, keistimewaan ibu adalah berbakti pada ibu penyebab dihapuskannya dosa-dosa besar. Nalolo idosai pure pugau dosa lupoi masal malabing ke hadir. Kita akan diampuni Allah kalau kita berbakti kepada ibu kaum muslimin. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, mari kita berbakti
kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Ajak lalu ki gagang ke madoraka, loin dua itu pajajanna, terutama kepada ibunya. Umat selama lebih ke hadir, ada beberapa bacaan yang saya ingin sampaikan kepada jamaah. Baca untuk memenuhi hajat, baik besar maupun kecil. Angka mana akata talori Allah Ta'ala, hajat di dunia maupun di akhirat. Di kitab Riyadus Salihin menjelaskan. Ibaca makada, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pakuling pemang. Subhanallah, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa untuk memudahkan segala bentuk hajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya pesankan, aja ki gagap tinggalkan nih baca surat Yasin dalam satu hari. Kenapa kaum muslimin? Apa keistimewaan Yasin? Baca Yasin itu adalah dimudahkan segala urusan. Dimudahkan segala urusan bagi orang yang senantiasa membaca suratul Yasin. Dan yang kedua adalah suratul Waqiah. Kenapa suratul Waqiah? Adalah dimudahkan untuk memperoleh rezeki dalil oleh Allah Ta'ala. Nolong moyangi. Tanerba maka de dalil dui tania. Rezeki itu terutama kesehatan. Rezeki yang paling besar adalah kesehatan kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah jangan pernah kita tinggalkan membaca surah Ar-Rahman. Yang itu untuk memperoleh syafaat di hari kemudian. Dan yang keempat adalah jangan kita pernah berhenti membaca suratul Mulk, yaitu untuk memudahkan siksaan di dalam kubur. Jadi mamagi-magi pun Allah Ta'ala simatanin riki pigo yasengnya numa decing natu pada angka ki selama rilino lebih-lebih mati assalamu kenge di akhirat insyaallah. Yang terakhir, dokter tidak pernah berjanji minum obat 3 kali sehari pasti kamu sembuh. Deneng kena nak jancengi dokter roe maka deh kumandri ki pak burai ketelu sesusiwan ni pasti kamu sembuh. Dosen tidak berjanji selesai kuliah kamu akan sukses. Tidak pernah berjanji dosen selesai kuliah kamu akan sukses. Tetapi Allah berjanji, perbaikilah sholatmu, saya perbaiki hidupmu. Pakanjaki sempajangnya, insya Allah pun Allah Ta'ala pakanjaki atau tungat temasal malabing hadir. Ingat, sholat itu mendidik kita untuk belajar meninggalkan dunia. Nggak ngurki salelino dari kutomas sempajang. Sebelum kita meninggal dunia, maka datanglah ke masjid sebagai jamaah. Sebelum kamu datang ke masjid sebagai jenazah. Masalah lebih hadir. Sungguh sangat luar biasa. Jadi marilah kita berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Aja apa aja masikri lori pun Allah Ta'ala, tanat-tananna suruga, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari kutomelo matindro, aja apa aja bacai sikir Fatimah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan berwudu sebelum tidur, berwudu sebelum meninggalkan rumah. Insya Allah kita terlindungi oleh berbagai macam godaan setan. Dan begitu pula kalau kita tinggalkan rumah, aja tepaje baca ayatul kursi. Ya kupure mangaribi, pure subuh, aja tepaje baca wekapitu alam nasyarah. Begitupun juga kita baca laqad ja'akum 7 kali. Kalau sudah salat subuh dan sudah salat subuh baca qul huwallahu ahad 11 kali. Kapalak menemukan apa laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Dan inilah yang sempat saya bawakan, engkau mana ada aku tak salah, melo dampang miga-miga, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Mari kita menutup doa kita pada hari ini, majelis kita pada malam hari ini dengan membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.